Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Pak semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak ingatkan, jangan lupa senantiasa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Baik Ananda, untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang salat sunnah, atau tepatnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan salat sunnah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita awali dengan pengertian salat sunnah. Salat sunnah adalah salat selain salat wajib atau selain salat 5 waktu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Salat sunnah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk mendapatkan pahala. Kemudian macam-macam salat sunnah. Salat sunnah ada 2 macam secara garis besar. Yang pertama salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah salat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau disebut dengan munfarid. Nah, pada kali ini kita akan memfokuskan pada salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yaitu ada 6. Yang pertama salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian salat istisqa atau salat minta hujan. Kemudian salat kusuf, gerhana matahari. Kemudian salat khusuf atau gerhana bulan. Kemudian salat tarawih, dan terakhir salat witir. Itu salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau yang dapat dilakukan secara berjamaah. Nah, sekarang kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah salat sunnah hari raya atau salat Id. Salat Id hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan baik bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim ataupun yang musafir. Musafir maksudnya yang dalam perjalanan. Salat Id boleh dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan secara berjemaah. Salat hari raya ada 2, yaitu salat Idul Fitri 1 Syawal dan salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu salat Id dimulai dari terbit matahari sampai matahari condong. Pada rakaat pertama sesudah niat takbiratul ihram dan doa iftitah, kemudian membaca takbir 7 kali. Disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di setiap takbir. Kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca ayat Al-Quran. Pada rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali. Disunahkan membaca tasbih seperti yang di atas tadi. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. Oke. Kemudian salat istisqa atau salat minta hujan. Nah, salat istisqa ini salat yang dikerjakan untuk meminta hujan karena kemarau yang panjang atau karena musim kekeringan atau tidak ada hujan. Seperti yang pernah terjadi baru-baru ini, yaitu musim kabut asap dulu ya. Nah, hujan lama sekali turunnya dan banyak terjadi kebakaran hutan. Nah, sehingga masyarakat melaksanakan salat istisqa atau salat minta hujan. Adapun cara mengerjakan salat istisqa ini, yang pertama, 4 hari sebelum mengerjakan salat istisqa, hendaklah masyarakat berpuasa sunnah selama 4 hari. Pada hari keempat masih berpuasa, masyarakat berkumpul di tanah lapang. Kemudian berkumpul di tanah lapang tersebut menggunakan pakaian yang seadanya atau yang biasa dipakai. Maksudnya bukan pakaian kemegahan, bukan pakaian-pakaian yang mewah-mewah. Kemudian tidak ada azan dan iqamah. Kemudian salat dilaksanakan 2 rakaat dimulai
sebagaimana salat biasa dan dipimpin oleh imam. Nah, seperti yang Ananda lihat pada gambar. Kemudian setelah salat dilanjutkan dengan khutbah dan hendaklah dimulai dengan memohon ampun kepada Allah sebanyak 9 kali dalam khutbah yang pertama. Dilanjutkan dengan puji-pujian, syahadat dan salawat, lalu khatib memberikan nasihat-nasihat. Kemudian khutbah kedua dimulai dengan memohon ampunan sebanyak 7 kali. Setelah selesai, imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah. Kemudian dalam berdoa sambil mengangkat tangan, menadah ke langit dengan merendahkan diri, menghadap kiblat dan membalikkan kain salnya. Itu tata cara salat istisqa. Kemudian salat gerhana. Salat sunnah gerhana adalah salat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan atau gerhana matahari. Salat gerhana bulan dinamakan salat khusuf. Sedangkan salat gerhana matahari dinamakan salat khusuf. Kedua salat ini hukumnya sunnah muakkad. Apa tadi sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian waktu melaksanakan salat gerhana matahari yaitu mulai timbul gerhana matahari sampai matahari kembali seperti biasa atau sampai terbenam. Kemudian salat gerhana bulan waktunya mulai terjadi gerhana sampai terbit kembali atau sampai bulan tampak utuh. Baik, lanjut cara mengerjakan salat gerhana. Salat 2 rakaat dilakukan tidak seperti salat sunnah biasa. Maksudnya salat 2 rakaat dilakukan seperti salat sunnah biasa. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca surah yang panjang, kemudian ruku' i'tidal. Setelah i'tidal tidak langsung sujud melainkan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lebih pendek, kemudian ruku' i'tidal yang kedua, lalu sujud sebagaimana biasa. Pada rakaat kedua sama halnya dengan rakaat pertama. Pada salat gerhana bulan, bacaan imam dinyaringkan atau jahar. Sedangkan gerhana matahari, suara imam tidak nyaring atau sir. Kemudian lanjut salat sunat selanjutnya adalah salat tarawih. Salat tarawih adalah salat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Hukum salat tarawih sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Salat tarawih boleh dilakukan sendiri atau berjamaah. Waktunya salat tarawih setelah salat isya sampai terbit fajar. Yang mungkin anak bapak sering melakukan pada bulan Ramadan. Kemudian salat witir. Salat witir hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah pekerjaan ibadah sunnah yang sangat diutamakan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Waktu adalah sesudah salat isya sampai terbit fajar. Biasanya pada bulan Ramadan salat witir dirangkai dengan salat tarawih. Bilangan rakaat boleh 1, 3, 5, 7 sampai 10 atau sampai 9. Tata cara pelaksanaan salat witir sebagai berikut. Yang pertama, waktunya pada malam hari setelah salat isya pada bulan Ramadan, setelah salat tarawih. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah dan sendirian atau munfarid atau sendirian. Kemudian jumlah rakaatnya ganjil. Kemudian dalam pelaksanaannya ada 2 macam niat, yaitu niat untuk 2 rakaat. Kemudian ditutup dengan niat untuk 1 rakaat. Oke, baik Ananda. Sampai di situ pembahasan kita tentang macam-macam salat sunnah, khususnya salat sunnah berjamaah. Ya, tadi ada 6, salat sunnah Idul Fitri, salat sunnah
istisqa, salat sunnah khusuf atau salat sunnah gerhana matahari, dan salat sunnah gerhana bulan. Kemudian salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir. Baik Ananda, demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.